Siapa di sini yang coba saya mau tanya, siapa di sini yang bisa main musik, angkat tangan. Wah, keren. Angkat tangan yang tinggi. Saya pengen lihat yang bisa main musik. Oke ya. Nanti kita akan belajar chord yang sederhana yang mungkin kalian bisa pakai buat penyembahan ya. Ya nanti kita akan ada 3 level lah. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Nanti chordnya mungkin dibuat simple. Ya, jadi nanti kita akan belajar namanya ya chord pelataran. Bagaimana kita masuk ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Saya percaya bahkan dengan keyboard papan, saudara, saya percaya dengan papan yang ada di hadapanmu hari ini, engkau bisa nyembah Tuhan ya. Saya juga sampai hari ini tidak ada satu guru pun yang ngajarin saya ya. Saya lahir dari sebuah penyembah yang pakai papan. Ya dulu saya miskin banget, dulu saya nggak punya apa-apa. Waktu saya dibawa beribadah mama saya di gereja karismatik, ya saya dari Katolik ya. Saya dibawa ke gereja karismatik, tiba-tiba saya lihat para pemain musik. Saya lihat pemain keyboard, tiba-tiba waktu saya lihat pemain keyboard saya nyala banget. Hari itu nggak ada yang ngajarin saya, orang tua saya nggak bisa main musik. Saya orang miskin, nggak punya keyboard, tinggal di rumah gubuk, tidak punya alasan apapun untuk saya bisa main keyboard. Ya, jadi waktu saya nggak bisa main keyboard, apa yang terjadi? Waktu hati saya nyala, waktu setiap kali saya lihat pemain keyboard, saya nyala, cuma saya nggak ngerti gimana caranya untuk saya bisa. Karena hari itu penyembah, pemain musik di gereja itu kayak artis. Wah, mereka disanjung-sanjung, mereka dapat tepuk tangan, mereka kastanya tinggi ya, mereka nggak level dengan teman-teman yang kelas bawah zaman itu. Hari ini saya ngerti itu bukan penyembah, itu pemain musik ya. Dan hari itu karena saya nggak mampu, saya nggak punya, saya nggak orang miskin, saya ambil keyboard papan dan saya mulai gambarin piano. Saya gambarin tuts piano dan saya mulai main dengan papan ya. Main papan saya nggak tahu bunyinya apa, chordnya apa, suaranya apa, pokoknya fals, saya nggak ngerti kayak orang gila. Dan di tengah kemiskinan kakak saya selalu bilang gini, Dek kita miskin, tapi jangan jadi orang gila. Tapi saya tahu itu nggak gila. Hari ini di depan kalian nggak sedang seperti orang gila. Kalian sedang dilahirkan untuk menjadi penyembah. Dan kalian dipakai Tuhan. Sekalipun kecapimu hari ini keyboard di depanmu nggak berbunyi. Tapi percaya yang berbunyi di hati Tuhan bukan ini. Tapi sebuah sikap menyembah yang dari hatimu itu berbunyi sangat keras. Ya, apalagi kalau kamu mengingini dan aku tahu Tuhan sedang pakai kamu untuk main musik. Dan kamu mungkin gak punya alat musik di rumah. Saya percaya orang yang kayak saya gak pernah punya keyboard. Saya cuma pakai papan, saya gambarin piano. Terus piano. Sampai hari ini gak ada satu guru pun yang ngajarin saya. Dan saya tahu Tuhan Roh Kudus yang ngajarin saya. Dan saya percaya di depanmu, kalau kamu cukup merindukan Tuhan saya pengen bisa. Mungkin sederhana chordnya. Nanti kita akan ada praktek, nanti Kak Hormis juga akan ngajarin sebuah praktek. Nanti dia akan nyampein firman juga. Ngajarin sebuah chord yang mungkin sederhana. Tapi bisa kamu bawa kepada Tuhan. Bisa bawa kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu seringkali gak pernah, tidak pernah tergoda dengan sebuah kehebatan. Ya mungkin kamu bisa hebat main musik. Tapi waktu kamu gak didapati sebagai penyembah, itu percuma. Ya. Jadi hari ini coba angkat papan keyboardnya. Saya harap semua dapat. Ya. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian, luar biasa ya. Hari ini mungkin sepertinya, wah ini apa sih, ini ibadah yang paling aneh yang pernah saya datangi ya. Ini kok ibadahnya aneh ya, ada papan-papan keyboard, saya gak pernah ya. Saya mau belajar, saya mau kasih tahu. Ya nanti Kak Holmes mungkin impartasikan buat setiap kita ya. Ya tema dari khotbah hari ini adalah, pengajaran hari ini sebelum kita terpraktik adalah apa? Deep worship. Artinya ada panggilan dari sebuah kedalaman. Cuman masalahnya banyak orang menolak untuk mendengar sebuah panggilan dari kedalaman. Orang lebih suka apa? Main di permukaan. Mereka lebih suka sesuatu yang gak menantang. Mereka lebih suka sesuatu yang gampang. Mereka lebih suka sesuatu yang mereka bisa hadapi. Tapi firman Tuhan bilang gini, ada deep call unto deep. Panggilan kepada kedalaman atau panggilan dari kedalaman. Saudara, saya mau kesaksian sedikit sebelum saya khotbah ini. Kita di Mahanaim ya, kalian lihat yang di mesbah pemain musiknya berganti-ganti, mungkin sekarang ada ratusan. Hampir semua adalah orang-orang yang sebenarnya gak terpandang. Orang-orang yang bahkan mereka gak punya uang. Bahkan mereka gak punya alat musik. Tapi hari ini mereka bisa karena kenapa? Saya percaya. Karena apa? Waktu mereka cukup mengingini. Ya. Jadi pemain keyboard hampir rata-rata ada dari rumah Shalom ya.
panti asuhan, orang-orang yang mungkin gak pernah punya masa depan. Tapi waktu mereka membiarkan hidup mereka menjadi penyembah dan mereka punya kerinduan, tiba-tiba hari ini mereka bisa main musik. Ya, mereka bisa main keyboard, mereka bisa dibawa keliling Indonesia, bahkan beberapa keliling dunia untuk apa? Main musik ya dengan keyboard mereka. Jadi saya percaya keyboardmu di depanmu nggak sekalipun kamu muda, mungkin ada yang lebih tua di tempat ini, percaya deh. Kamu percaya dan Tuhan, saya pengen menyerap. Tuhan, saya mau sepakat dengan kakak-kakak yang ngomong di depan. Saya percaya sekalipun saya ibu rumah tangga, saya bisa main musik. Mungkin chordmu sederhana, tapi itu akan berbunyi sangat harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Lahir dari sebuah kesederhanaan. Bukan lahir dari sebuah kehebatan. Bukan lahir dari sebuah kesombongan. Karena kenapa Lucifer jatuh? Karena sebuah kesombongan. Ya, karena kecapi yang sederhana, yang darimu, yang mungkin mainnya sederhana, itu dicium Tuhan baunya lebih harum dari mungkin orang-orang yang ada di depan. Mereka mendapatkan tepuk tangan. Mereka mendapatkan lampu sorot. Waktu hati mereka tiba-tiba gak terkoneksi dengan Tuhan, mereka mencium tepuk tangan. Mereka mulai mengingini lampu sorot. Dan akhirnya apa? Mereka didapati Tuhan, bukan penyembah. Jadi saya berdoa biar keyboard sekalipun hari ini cuman papan di depanmu, itu akan berbunyi menyenangkan hati Tuhan. Cuman ntar mungkin kamu gak jelas bunyinya apa ya. Gak apa-apa, percaya. Percaya, pulang dari tempat ini gak boleh dibawa. Kalian bikin jauh yang lebih keren. Kalau punya keyboard ya bersyukur. Kalau gak punya, bikin jauh lebih keren. Ya, waktu saya tadi lihat ini, waktu saya main musik, saya lihat Tuhan, saya tahu ada sebuah hak yang udah gak bisa bersyukur lagi. Dulu cuman papan udah itu papan yang sembarangan yang ada di jalan saya ambil, saya gambarin piano. Waktu saya lihat tadi di bagian papan, saya bilang gini, Tuhan, saya tahu saya lahir dari situ. Saya lahir dari keyboard yang mungkin tidak berbunyi, piano yang tidak berbunyi. Jadi saya berdoa biar itu juga menjadi pengalaman saudara. Waktu saudara cukup sepakat dengan apa yang ada di depan, waktu firman Tuhan dibagikan, saya percaya tiba-tiba Roh Kudus sendiri yang akan ngajarin ya. Oke, deep call unto you. Banyak orang menolak sebuah panggilan dari kedalaman. Orang lebih suka main di permukaan. Makanya banyak kita lebih suka apa? Oh, kita lebih suka lagu-lagu yang mungkin kekinian. Lagu-lagu yang oke, ini lagu paling oke, lagu rohani. Kita bawa. Dan seringkali kita kasih kepada Tuhan yang kayak begitu. Tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan panggil kita dari sebuah kedalaman hatinya. Ya, makanya deep worship. Sebuah penyembahan yang lahir dari sebuah kedalaman. Oke, next. Kita akan belajar tentang sebuah kedalaman ya. Tadi saudara lihat ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang apa? Maha Kudus. Bahkan katanya kononnya ya, saya juga tahu, saya lihat baca artikel, bahkan tadi kemarin Kak Holmes juga sampaikan, di ruang Maha Kudus itu bahkan gak ada cahaya gelap. Ya mungkin tadi di pelataran bisa kelihatan ya, betul ya. Pelataran terbuka, sesuatu yang bisa dilihat orang. Kamu mempersembahkan apa ketahuan. Tapi waktu kamu masuk ruang kudus, itu makin gak kelihatan. Makin ruang Maha Kudus, makin gelap. Makin gak ada siapa-siapa. Nah seringkali Tuhan mau memanggil kita dari sebuah kedalaman. Supaya kita mengenal hatinya. Ya. Firman Tuhan bilang gini dalam Mazmur 42 ayat 7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala geloramu dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Jadi lihat deh, sebuah gelora Tuhan buat umatnya, buat para penyembahnya berpanggil-panggilan. Karena kenapa? Seringkali kita gak pernah pengen mengenal isi hati Tuhan. Ya, kita pengennya apa? Sesuatu yang ringan, sesuatu yang enak, sesuatu yang gampang, bahkan sesuatu yang mungkin orang lain akan lihat kita. Waktu kita mempersembahkan korban, orang lain lihat. Tapi di ruang yang lebih dalam, itu gak ada siapa-siapa. Yang ada hanya engkau dengan Tuhan dan pribadinya. Dan kenapa sih Tuhan pengen panggil kita dari sebuah kedalaman? Ya, seperti tema kita deep worship. Ya, arti kedalaman apa? Tempat yang terdalam. Artinya apa? Sebuah kedalaman. Saya mau bacain saudara di Matius 25 ayat 14 ya. Ini di terjemahan lain ya saudara ya. Nanti ini mungkin agak beda ini terjemahannya. Terjemahan The Passion ya. Dibilang gini, ada satu tempat
rahasia, tempat yang bersifat pribadi atau private place yang disediakan bagi para pencinta Yahweh atau Tuhan kita, Allah kita yang setia, di mana mereka akan duduk di dekatnya dan menerima rahasia dan janji-janjinya. Ya, jadi seberapa kita mengerti arti sebuah kedalaman dalam hidup kita. Seberapa kita tahu arti sebuah kedalaman dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gak hanya cuma bisa main di pelataran. Tapi kita adalah orang-orang yang bahkan bisa main di ruang kudus. Bahkan kita ngerti adalah orang-orang penyembah yang tahu artinya ruang Maha Kudus. Bahkan ada satu ruangan yang mungkin yang perlu kita pelajari adalah maligai mungkin ya. Di mana kita akan bermesraan dengan pribadi itu. Dengan Tuhan sendiri. Ya, sebuah tempat kedalaman. Sebuah tempat kedalaman, ya, sebuah tempat di mana Tuhan sedang memanggil setiap kita untuk mengenal isi hatinya. Cuman banyak orang menolak ruangan itu. Karena apa? Ruangan itu mungkin terlalu gelap. Ruangan itu mungkin membuat kita bahkan nggak tahu, membuat kita bahkan tidak bisa melihat. Tapi percaya Tuhan waktu itu, Tuhan pengen waktu setiap kita mengerti artinya. Deep calls unto deep. Ada ruangan, ada kedalaman yang memanggil setiap kita. Oke, next. Ya, ada sebuah panggilan kedalaman ya. Panggilan kedalaman berbicara mengenai apa? Korban. Ya, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke ruang lebih dalam tanpa kita mengenal artinya korban. Tadi saudara tahu, waktu masuk di pelataran aja. Tadi kalau saudara lihat slide sebelumnya. Untuk masuk ke dalam pelataran aja. Itu kata kuncinya adalah sebuah ucapan syukur. Lah, seringkali kita gak bisa bersyukur. Bahkan waktu kau datang ke tempat ini, waktu tadi mungkin memimpin penyembahan, nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik, itu pelataran. Bahkan kita udah gak ngerti artinya bersyukur. Bahkan firman Tuhan gini, untuk masuk ke sebuah pelataran, kata sandinya firman Tuhan bilang gini, kata sandinya adalah ucapan syukur. Thank you. Bisa nggak waktu tadi kakak penyembah di tempat ini waktunya Bapa Engkau Baik, bisa nggak hatimu bersyukur? Tuhan aku berterima kasih. Bahkan untuk masuk pelataran aja kata kuncinya adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Seringkali bahkan di pelataran aja kita gagal. Makanya saya nggak heran tadi waktu Bapa Engkau Baik yang di belakang sebagian saudara cuma lihat dia. Saudara aja udah gagal masuk di pelataran. Mungkin jangan-jangan kita ada di luar pelataran. Karena pelataran kata kuncinya adalah bersyukur. Terima kasih yang lahir dari hatimu. Dan di pelataran juga ada apa tadi? Ada apa? Mesbah apa? Mesbah apa? Apa? Oh, mesbah budu Pak. Korban. Bahkan di pelataran aja udah ada korban. Bagaimana kita mau mendengar sebuah kedalaman hari Tuhan, bahkan kita gak mengerti artinya punya meletakkan korban. Simple, untuk nyampe di pelataran, bahkan untuk bersyukur aja kita gak bisa. Tadi waktunya Bapa Engkau, saya sambil lihat main keyboard ada yang cuman diem. Ini apa ya, ini dikasih apa ya, ini keyboard apa ya, ini mau apa lagi ya. Saudara aja udah gagal. Jangan-jangan kamu di luar pelataran, bukan di luar pelataran, di pojok luar pelataran yang gak kelihatan. Sehingga apa? Kita gak pernah bisa mendengar sebuah kedalaman dari panggilan Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi penyembah yang cuma di pelataran. Saudara lihat tadi di pelataran ada, bahkan di pelataran aja ada mesbah korban. Ya, jadi sebuah kedalaman. Ya, firman Tuhan tadi bilang gini Matius 25, ada tempat rahasia yang bersifat pribadi. Makin kamu dalam sama Tuhan itu sifatnya makin pribadi. Mungkin gak dilihat orang. Saya kesaksian sedikit saudara, waktu saya main keyboard dengan sebuah papan yang seperti saudara hari ini ada di depan saudara. Saya tahu hari itu mungkin saya seperti orang gila. Seringkali saya harus ambil keyboard saya harus main di pojokan rumah saya yang mungkin gak kelihatan orang. Karena kenapa? Kalau kelihatan orang tuh saya kayak orang gila. Kakak saya bilang gini, Dek kita miskin tapi jangan jadi orang gila. Hari itu saya cuma main. Saya tahu itu gak berbunyi apa-apa. Itu mungkin gak ada suaranya.
Saya cuman main di pojokan, saya nyanyi. Ingat banget lagu pertama saya, Seperti Rusa Rindu. Saudara, saya waktu saya main di tengah sebuah kesunyian, di tengah sebuah yang mungkin gak ada siapa-siapa, saya cuman main seperti rusa. Tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba masuk ke dalam hidup saya, ke hati saya, ke roh saya. Tiba-tiba saya bisa netesin air mata. Saya bisa netesin air mata, saya bisa nangis sedemikian rupa. Saya bisa nangis sedemikian rupa. Waktu saya lihat, ya Tuhan, saya lihat saya bisa tiba-tiba dipuaskan. Karena ada sebuah panggilan, ayo ayo cari aku, cari aku. Tapi seringkali kita gak mau, kita pengennya dilihat orang. Ya, kita pengennya dilihat orang. Makanya dibilang gini, di tempat rahasia yang bersifat pribadi, private place yang disediakan bagi para pencinta Tuhan, mereka akan duduk dan menerima rahasia-rahasianya. Saya tahu mungkin kedalaman kita itu bukan hanya berbicara mengenai sebuah ruangan Maha Kudus. Tapi kedalaman mungkin adalah persekutuanmu. Waktu engkau sendiri dengan Tuhan. Waktu engkau mungkin punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin Tuhan pengen berdua denganmu. Ya mungkin tadi pelajaran terlalu berat tentang Roh Maha Kudus. Tapi mungkin kedalaman yang Tuhan pengen panggil adalah waktu engkau sendiri dengan Tuhan. Mungkin hari itu gak ada orang, gak ada siapa-siapa, cuman engkau dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin menyatakan rahasia yang bersifat pribadi. Deep calls unto deep. Ada sebuah panggilan dari kedalaman. Ada sebuah panggilan dari kesunyian. Ada sebuah panggilan yang sangat dalam yang mungkin engkau dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan rahasia. Saya tahu chord yang saya mainin. Hari itu saya gak tahu chord apa yang saya mainin. Sampai satu hari saya ingat banget, saya dapat keyboard dari saudara saya. Itu keyboard mainan, lumayan lah bisa bunyi. Ya itu keyboard kayak, mungkin keyboard apa ya saudara ya. Kalau dibunyi tutsnya itu bisa double-double suaranya. Dididit, ya udah gak apa-apa lah. Cuman buat saya gini, udah next level. Dari keyboard papan yang gak bunyi udah ada suaranya. Cuman sekalipun saya pencet satu tuts tapi bunyinya kayak berkali-kali. Jadi re kayak gitu-gitu ya saudara ya. Jadi saya kalau pencet kayak gak jelas. Cuman buat saya hari itu saya bersyukur. Karena kenapa? Udah next level. Udah ada bunyinya. Sekalipun bunyinya gak jelas saudara. Ada yang ketawa saudara ya? Oh batuk ya. Bunyinya gak jelas. Ya sampai satu hari tiba-tiba ya saya mainin. Dengan keyboard yang gak mungkin bunyinya gak jelas. Waktu saya coba mainkan, apa yang terjadi? Saya bisa mendengar sebuah keyboard yang enak suaranya. Mungkin hari itu bunyinya berkali-kali, ya satu tuts bisa banyak banget bunyinya gak jelas. Tapi hari itu kuping saya bisa dengar sesuatu yang indah sekali. Saya ingat banget, kayaknya bagus. Saya bagus, sampai waktu saya pencet, ini chord apa ya? Saya gak tahu, pokoknya saya rasa itu chord bagus. Jadi waktu saya nyanyi, saya udah mulai kayak orang gila, saya mainin. Saya pencet, kok bagus ya? Kok bagus ya? Saya pencet dan saya ambil buku, saya gambarin. Oh ini yang tangan jempol saya di hitam, ini di sini, ini di sini, ini. Pokoknya itu aja deh. Pokoknya saya dengar itu bunyinya bagus. Itu bunyinya keren banget. Dan apa yang terjadi? Hari ini saya tahu chord apa yang saya pencet. Oh hari itu saya bilang, oh ternyata itu C mayor 7. Waktu saya pencet kok bagus. Dulu saya gak tahu itu C mayor 7. Ada yang tahu C mayor 7 rumusnya apa aja? Apa aja? 1, 3, 5, 7. Wah pemain musik luar biasa. 1, 3, 5, 7. C mayor 7. Hari itu saya gak tahu itu chord apa. Saya gak ngerti apa yang saya mainin. Tapi hari ini saya tahu, oh ternyata C mayor 7. Oh ternyata ini kunci G+. Oh ternyata ini C mayor 5, min 5 gitu loh. Dulu saya gak tahu, beneran gak tahu. Tapi itu ada sebuah panggilan dari sebuah kedalaman. Dan seringkali Tuhan akan berbicara dari sebuah kedalaman untuk saudara dan saya. Ya. Next. Ya, panggilan dari sebuah kedalaman ya. Kedalaman akan berbicara sebelumnya. Panggilan akan berbicara mengenai tentang korban tadi ya saudara. Panggilan akan berbicara mengenai korban. Ya, ada sebuah panggilan dari kedalaman. Contohnya siapa? Abraham. Dia meletakkan anaknya. Sehingga kata penyembah pertama kali waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Saya tahu itu panggilan dari sebuah kedalaman hati Tuhan. Yang berbicara kepada Abraham. Meletakkan
korban. Terus ada panggilan dari kedalaman berbicara mengenai sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan simpel kok. Sebuah ketaatan simpel banget. Tadi korban, mungkin korbanmu apa yang anak-anak muda? Kamu mengorbankan mungkin jam mainmu. Kamu udah seperti anak-anak pada umumnya yang harus main. Kamu lebih banyak apa? Ya belajar, melayani, pelayanan, ya, menyelesaikan panggilan Tuhan. Kamu meletakkan korban. Ada sebuah panggilan dari sebuah ketaatan. Apa ketaatan kita? Mungkin setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Jam 4 pagi subuh kamu datang nyembah Tuhan. Ya, saya selalu ajarkan buat banyak orang bangun pagi jam 4. Mulai sembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara di jam-jam segitu. Mungkin ketaatan kita adalah waktu kita baca firman. Perdalam, waktu kamu deklarasi. Waktu kita mulai apa? Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi jam 4 pagi mungkin kamu mulai nyembah Tuhan. Mungkin kamu mulai ambil keyboard. Ya, kalau kamu gak punya keyboard, dengan keyboard papanmu. Saya percaya Tuhan akan pasti berbicara dari kedalaman hatinya buat setiap kita. Itulah ketaatan. Ya. Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, artinya di firman-Nya bilang ini, one heart, one mind, sehati, seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Karena kenapa? Waktu kita sehati, waktu kita seperasaan dengan Tuhan, kita mengerti. Waktu kita berdiri sebagai penyembah. Karena saya tahu gini, penyembah itu gak pernah berbicara orang-orang yang bisa main musik, enggak. Penyembah gak pernah berbicara orang-orang yang hebat berbicara, orang-orang yang bisa nyanyi, orang-orang yang bisa main musik, enggak. Penyembah adalah pribadi yang diciptakan Tuhan. Dan saudara saya adalah penyembah. Saudara dan saya adalah penyembah. Kalaupun ada keyboard di depanmu yang papan, ya gak apa-apa. Kamu nyembah sambil mulai berhayal. Mulai sesuatu yang gini, kamu sambil nyembah, sekalipun kamu gak bisa main musik nanti ya, kamu mulai pencet. Saya percaya Tuhan pasti bawa kita. Bawa kita ke sebuah dimensi, tiba-tiba kita mengerti artinya menyembah. Kita ngerti artinya menyembah ya. Jadi menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, sebuah ketaatan. Belajar taat. Belajar taat. Next. Ya, ada tingkat-tingkatan penyembahan ya. Pertama pelataran ya. Ayatnya bilang gini, masuklah dengan kata kunci yang tadi saya bilang. Terima kasih atau thank you. Buatlah dirimu sendiri ada di rumah memberikan pujian. Mengucap syukurlah padanya, pujilah dia. Ya, di dalam Mazmur 100 ayat 4. Ini di terjemahan The Message. Jadi untuk masuk ke pelataran kata kuncinya apa? Apa? Ucapan syukur. Terima kasih. Ya, jangan seperti tadi waktu nyanyi Bapa engkau sungguh baik, semua pada diam. Kamu gak pernah tahu, kamu gak pernah bersyukur seberapa Bapa baik buat setiap kita. Di tengah mungkin pandemi kita bisa kumpul di tempat ini. Kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Di tengah mungkin banyak gereja hari ini tutup. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita bisa bersalaman. Kita bisa berinteraksi dengan saudara kita. Kita bisa berfellowship. Bisa gak mengucap syukur? Cuman masalahnya banyak kita gagal bahkan untuk ada di pelataran. Ya, tadi kata kuncinya, kata sandinya bahkan dikatakan kata kunci. Terima kasih. Ya, tadi di pelataran ada korban bakaran ya, altar of sacrifice. Di sinilah umat Tuhan menyembelih korban yang darahnya akan dibawa masuk oleh imam ke ruang kudus. Jadi waktu kamu bisa bersyukur sama Tuhan, waktu kamu bisa berterima kasih sama Tuhan, waktu mungkin hari ini kamu ngalamin apapun, kamu bisa bersyukur sama Tuhan, itu korbanmu di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Engkau akan dibawa satu level yang lebih tinggi lagi. Cuman masalahnya banyak orang gagal untuk ada di pelataran. Mereka lebih pilih bahkan bukan di pelataran, di luar pelataran. Karena di pelataran dibilang kata kuncinya adalah apa? Ucapan syukur. Seberapa sih kita bisa bersyukur? Seberapa kita bisa berterima kasih? Seberapa kita tahu diri? Sekali lagi waktu saya tadi lihat keyboard itu saya gini, Tuhan saya tahu saya udah mulai gak tahu diri. Bahkan untuk saya lihat ini saya bawa ke rumah aja saya mungkin udah gak mau saudara. Saya bilang Tuhan saya tahu saya dipanggil dari sebuah papan yang seperti ini. Ya. Hari ini dengan keyboard yang sangat luar biasa, diberkati sangat luar biasa. Saya berdoa setiap kali waktu kamu datang kepada Tuhan. Setiap kali kita nyembah datang ke tempat yang seperti ini ibadah.
punyalah rasa syukur, terima kasih yang lahir dari hatimu. Dari sebuah kedalaman hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Simpel kok, ucapan syukur. Itu baru di pelataran. Ya. Oke, next. Ruang kudus. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pudopan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah, jadi yang sebenarnya Tuhan pengen pulihkan itu adalah sebuah mezbah dupa. Sebuah mezbah dupa untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan Maha Kudus. Jadi sebuah level di mana Tuhan ingin memulihkan setiap penyembahan kita. Sebuah dupa yang naik di hadapan Tuhan. Nah, dupa itu naik di hadapan Tuhan dengan apa tadi? Sebuah korban. Apalagi? Ketaatan. Apalagi? Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa masuk ke ruangan yang lebih dalam lagi? Tanpa kita punya yang namanya korban. Tanpa kita punya ketaatan. Bahkan tanpa kita punya apa yang tadi? Menyatu dengan Bapa. Sehingga waktu kita menyatu, kita punya ketaatan, punya korban. Tiba-tiba ada dupa yang naik dari hidup kita. Dari hati kita. Dari pribadi penyembah kita. Sehingga itu yang membawa Tuhan mencium setiap penyembahanmu. Dan setiap kali dia akan panggil engkau, menarik engkau dari kedalaman hatinya. Dari kedalaman hatinya. Dari kedalaman hatinya. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa masuk ke ruang kudus tanpa kita punya korban, tanpa kita punya ketaatan, tanpa kita punya menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Tapi untuk sampai ke sebuah panggilan kedalaman, kamu harus ada korban, kamu harus ada ketaatan, kamu harus menyatu dengan Tuhan. Dan saya berdoa sekali lagi, ayo jangan pernah menjadi penyembah yang di pelataran. Deep worship, milikilah sebuah penyembahan yang lahir dari sebuah panggilan kedalaman. Terima kasih.